Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ha- hari ini kita akan belajar bersama materi matematika umum untuk kelas 12, yakni tentang dimensi 3, submateri, jarak, bidang, dan bidang. Kompetensi dasar untuk dimensi 3 yaitu menentukan jarak dalam ruang atau antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Ini adalah kompetensi dasar 4.1. Sebelumnya kita sudah belajar kompetensi dasar 3.1. Kita ketahui bersama bahwa materi belajar dimensi 3 terdiri atas jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, kemudian poin yang kedua, jarak garis dan garis, jarak garis dan bidang, jarak bidang dan bidang. Hari ini kita akan menyelesaikan materi dimensi 3, yaitu jarak bidang dan bidang. Sebelumnya, kita ingat kembali, kenapa sih kita harus belajar materi dimensi 3? Materi dimensi 3 ini digunakan untuk yaitu desain interior sebuah ruangan. Jadi untuk anak-anak yang punya mimpi menjadi seorang desain interior, belajar dimensi 3 itu sangat berguna. Nantinya penerapannya dalam desain interior. Kemudian kita ketahui bahwa bangunan-bangunan itu menggunakan ilmu dimensi 3. Jadi, dimensi 3 sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita. Langsung saja, sebelum kita masuk ke materi, kita ingat kembali materi sebelumnya tentang jarak titik ke titik. Kita lihat peragaan berikut. Ada sebuah titik A ya, nah ya. Kemudian ada titik B. Bagaimana sih menentukan jaraknya? Jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Dan kita ketahui jarak yang kita cari tentulah jarak yang terdekat. Kemudian, jarak titik ke garis, dalam peragaannya ada sebuah titik A, kemudian sebuah garis, maka jarak dari titik A ke garis G adalah sebuah garis yang ditarik tegak lurus dari titik A ke garis G. Diingat ya, yang tegak lurus. Jadi, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A ke titik ke garis G secara tegak lurus. Ingat, jika tegak lurus berarti siku-siku, sudut yang terbentuk. Kemudian, jarak titik ke bidang. Kita lihat ada titik A, kemudian ada sebuah bidang P di sini, maka jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang P. Jadi ingat, titik A dan titik P, jaraknya itu adalah sebuah ruas garis yang dari satu titik A yang di atas itu ditarik tegak lurus ke bidang V. Kemudian jarak antara garis ke garis. Jadi jarak antara garis dengan garis. Jika ada garis G dan ada garis H, maka jarak garis ke garis adalah jarak antara garis G dan ke garis H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Lagi-lagi adalah fokusnya jika ada dua garis, baik itu ada dua garis, maka harus jarak antara kedua garis itu adalah yang ditarik tegak lurus. Seperti peragaan di sini ya nak ya. Jadi ada garis G, ada garis H, kemudian ada titik yang kita tarik, titik P, kita tarik tegak lurus ke garis H di mana ada titik Q.
maka VQ adalah jaraknya. Kemudian jarak garis ke bidang. Di peragaannya ada garis G, ada bidang P. Maka panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Ya, antara garis dan bidang. Oh, ini mohon maaf nih, ada garis kelewat di sini. Jadi harusnya di sini itu ada garis yang ini, Ibu buat ya, garis yang ini tadi, harusnya garisnya di sini. Oh, Ibu warnain warna hitam dulu. Warnain warna hitam dulu, tarik garisnya. Nah, ini adalah, jadi Ibu hapus dulu yang ini ya, nak ya. Warnanya kita hapus dulu, jadi nih. Hapus dulu di sini. Oke. Nih, jadi untuk jarak garis ke bidang adalah ada sebuah garis G, kemudian ada bidang V, maka panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang itu adalah jarak garis dan bidang. Kemudian kita akan belajar jarak bidang dan bidang. Ya, ini ada dua bidang. Bagaimana sih menentukan jarak bidang dengan bidangnya? Nih. Peragaan sini menunjukkan jarak antara bidang W dan bidang V. Bagaimana menentukan jaraknya? Hampir sama, yaitu ruas garis yang tegak lurus bidang W dan bidang P. Nih, ini adalah jaraknya. Jadi kalau misalkan ada dua bidang, yang dicari adalah sebuah garis, ruas garis yang membuat dua bidang tersebut menjadi tegak lurus. Jadi garis tegak lurusnya. Tidak boleh garis tegak lurusnya itu, jaraknya itu misalkan kalian bikin adalah, misalnya Ibu bikin ya. Ibu bikin itu seperti ini. Dari sini ke sini Ibu tarik misalkan. Dan kita tentukan itu jaraknya. Maka ini kurang tepat karena ruas garis yang ditarik bukan ruas garis yang tegak lurus. Bagaimana? Untuk awal, sebelum kita masuk ke contoh soal, jadi kita lanjut ke contoh soal ya anak-anak ya. Contoh 1. Jika diketahui kubus ABCD LFGH dengan panjang kusuk 6, jarak bidang AFH dan bidang BDG adalah ini. Bidang AFH adalah bidang yang berwarna kuning. Kemudian bidang BDG adalah bidang yang berwarna biru. Kita diminta mencari jaraknya. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah jarak bidang AFH ke bidang BDG diwakili oleh PQ. Perhatikan gambarnya, ini ada bidang AFH dan bidang BDG, maka dibuat garis putus-putus untuk menentukan jaraknya. Nih, dilihat di sini. Pertama kita tarik dulu garis putus-putus dari A ke C. Untuk apa? Untuk menentukan titik tengahnya. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik G ke tengah-tengah diagonal bidang ini, diagonal sisi AC. Jadi kita tarik G ke sini, kemudian kita tarik, anggaplah G ini adalah titik ya, titik G, kita tarik secara tegak lurus pada bidang pada garis BD, kemudian dari titik E ke titik C ditarik garis. Kita ketahui bersama EC adalah diagonal ruang. Pada bidang AFH juga kita harus menentukan garis tengahnya. Ya, garis tengahnya. Jadi A ditarik titik A, tarik garis putus-putus dari titik A ini ke tengah-tengah antara diagonal sisi HF. Ya.
Kemudian karena yang ditanya antara bidang ini ya nak ya, bidang A, FH, dan bidang B, DH, maka jarak antara dua bidang ini adalah PQ, diwakili oleh PQ, karena itu jarak yang terdekatnya. Misal ada yang bertanya, kenapa bukan, misalkan ibu buat di sini ya, kenapa di sini misalkan di sini ada titik O, sini misalkan ada titik O di sini. Kenapa sih Bu bukan titik AO? Jawabannya karena titik AO bukan titik yang terdekat. Lihat, jarak itu adalah yang terdekat. Ya, jadi jarak terdekat itu adalah PQ dan yang tegak lurus. Maka karena yang jarak antara bidang AFH dan BDG adalah PQ dan kita ketahui PQ ini adalah sepertiganya dari CE. CE itu adalah diagonal ruang. Maka PQ sama dengan 1/3 dikali CE. Kenapa di sini diagonal ruangnya harusnya kan dia diwakili oleh 6, maka ketemu sepertiganya itu adalah nih. Ini harusnya 6/3. 3 akar 3. Kalau diagonal ruang rumusnya apa anak-anak? Diagonal ruang harusnya rumusnya adalah, ayo apa? Diagonal ruang itu rumusnya adalah nih. Diagonal ruang itu rumusnya kita hapus dulu di sini. Ini ada kesalahan, jangan diikutin. Ya, ingat sepertiga CE. Untuk menentukan diagonal ruang, rumusnya adalah, bentar, Ibu cari dulu pennya. Kita ketahui bahwa diagonal ruang itu adalah A sisi, panjang sisinya ya, biasanya kita simpulkan S akar 3. S akar 3. Berarti panjang sisinya berapa sih? 6 akar 3. Maka PQ adalah sepertiga dari 6 akar 3. Bukan 9 akar 3 ya, berarti ada kesalahan pengetikan. Jadi harus diperhatikan. Jadi harusnya 6 akar 3. 6 akar 3 sepertiga dari 6 akar 3 yaitu 2 akar 3. Ingat selalu kalau dalam dimensi 3 itu diagonal ruang itu adalah sisi akar 3. Kemudian diagonal bidang, ini diagonal ruang ya nak ya, EC. Sedangkan AC itu diagonal sisi, berarti S akar 2. Itu rumus umum yang harus kalian ingat. Jadi langsung kalau nggak perlu lagi kita gunakan teorema Pitagoras, bisa langsung, oh EC ini diagonal ruang, berarti S akar 3. S itu panjang sisinya, oh panjang sisinya 6, berarti 6 akar 3. Seperti itu. Sampai sini bagaimana? Sudah paham? Kita uji coba lagi dengan contoh soal berikutnya ya. Soal berikutnya yaitu diketahui kubus ABCD OFGH dengan panjang kusuknya 12. Nih. AB, kemudian titik K, L, dan M berturut-turut, ini panjang sisinya 12 ya. Titik K, L, dan M berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, dan CG. Jarak antara bidang AFH, yang ditanya AFH, dan KLM adalah, lihat, perhatikan, 12. AB 12, berarti panjang sisi karena dia kubus, berarti semua panjang sisinya 12. Kemudian titik KLM, K, L, dan M itu berturut-turut merupakan titik tengahnya. Berarti titik tengah di sini-sini.
Di sini titik K, titik L, titik M. Kalau tengah-tengah otomatis ini membagi 12 menjadi 2. Sini 6, sini 6. Yang ditanya bagaimana sih jarak ini? Jarak bidang yang kuning dengan yang merah. Caranya hampir sama. Kita harus, nih, kita perhatikan dulu. Diagonal EC adalah 12 akar 3. Lihat ya, diagonal EC, kita mulai dari diagonal ruang, jarak E ke FH. Kita cari dulu jarak E ke FH. E ke FH, tarik garis lurus di sini. E ke bidang AFH, maka dibuat garis putus-putus di sini untuk menentukan tegak lurus si titik E ini ke bidang AFH. Jarak AFH ke BDG itu sama aja dengan jarak BDG ke C. BDG ke C. Nih, dibuat garis jarak BDG ke C. Jadi kita buat satu bidang BDG, di mana jarak BDG ke C itu sama. Ya, otomatis di sini kan kembali lagi pakai sepertiganya. Sama seperti tadi, ini dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Jadi diagonal ruangnya dibagi menjadi 3. Kemudian sehingga jarak E ke AFH itu adalah sepertiga EC. E ke EFH, E ke F. Nah, kita lihat ya. E ke AFH itu adalah sepertiga dari 12 akar 3, yaitu 4 akar 3. Yuk, lagi. Ibu ulang lagi. Jarak E ke AFH. E ke AFH adalah sepertiga. Karena kan diagonal ruangnya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi sepertiga dari diagonal ruangnya. Sepertiga kali 12 akar 3. Dapatnya 4 akar 3. Berarti jarak BDG ke C, nih, ini yang bidang yang biru ini, ke titik C itu juga 4 akar 3. Lalu kemudian kita lihat. Nah, kita lihat bersama bidangnya. Kemudian ditambah bidang yang kecil yang ditanya tadi, KLMN. Ya, kita gambarkan bidang KLMN-nya. Bidang BDG ke C juga 4 akar 3. Jarak BDG ke KLMN sama dengan jarak KLMN ke C. Jadi ini sama ya, yaitu setengah dari 4 akar 3. Jadi ternyata BDG dengan titik yang di sini tadi, itu dia setengahnya dari 4 akar 3. Dibagi lagi nih, yang pembagian diagonal ruang itu dibagi menjadi 2 bagian, jadi 2 akar 3. Maka sampai sini jarak AFH yang biru ini, AFH ke KLMN sama dengan jarak AFH yang ini ke bidang BDG ditambah jarak BDG ke KLMN. Jadi jaraknya itu adalah dari sini, ini kasih warna pink aja biar berbeda, dari sini garisnya sampai dengan ke ini, nih, yang warna pink ini sampai dengan ke warna ini. Itu adalah jaraknya dari titik E ini ke titik M di sini. Jangan titik M deh, karena M sudah digunakan ke titik O lah. Titik O ini titik yang tengah-tengah. Maka jarak yang ininya tadi hampir dari 2/3 sini, itu ini sepertiga berarti 4 akar 3. 4 akar 3 ditambah jarak yang separuh sini tadi, setengahnya dari sepertiga bagian. Jadi ini menjadi 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Maka jarak AFH ke KLMN adalah 6 akar 3. Terima kasih.
Jadi, 2 soal tadi sebagai latihan bagaimana bidang dengan bidang. Ini tadi ya. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau temuin Ibu langsung. Atau boleh jangan bertemu, kan tidak boleh bertemu lagi musim pandemi. Jadi jarak kita dijaga. Jika ada pertanyaan, boleh japri Umi, boleh ditulis di kolom komentar. Selamat belajar. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.